Hai kawan serpihan, di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan proofreading dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang pertama, mengikuti PUEBI. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PUEBI itu terdiri dari kapitalisasi dan tanda baca. Nah, teman-teman bisa mengakses PUEBI melalui daring atau melalui buku. Berikut contoh kalimatnya. Nah, di sini ada kalimat, dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Mana yang salah? Coba teman-teman perhatikan kapitalisasinya. Oke? Nah, untuk kalimat ini kita bisa melihat bahwa adalah dan yang dan di itu kecil ya. Siap? Paham? Oke. Yang kedua, mengikuti kata baku dan tidak baku dalam KBBI. Teman-teman dapat mengakses KBBI melalui daring dengan mengunjungi website kbbi.kemendikbud.go.id. Oke? Nah, di sini saya akan memberikan contoh kalimat yang sering memunculkan kesalahan. Yang pertama, kata terima kasih orang tua dan kerjasama. Nah, di sini teman-teman pasti tidak memperhatikan bahwa semua kalimat itu dipisah. Terima kasih, orang tua, dan kerjasama. Nah, di sini juga KBBI penting untuk mengecek kalimat baku dan tidak bakunya. Di sini misalnya saya kasih contoh gender, analisa, dan syaraf. Nah, untuk gender di sini menggunakan G. Analisa itu menjadi analisis. Dan syaraf itu jadi saraf tanpa pakai Y. Tips yang ketiga, berhati-hati saat menuliskan kata berimbungan. Contohnya, mempesona dan memesona. Mana yang benar? Nah, di sini yang kalimat yang baku yaitu memesona tanpa menggunakan kata P. Adapun contoh lain yaitu pemukiman dan permukiman. Nah, di sini permukiman dan pemukiman itu sendiri benar semuanya, hanya perbedaan maknanya. Ya, jadi hal yang disebutkan tadi itu cukup tricky ya, bahkan bagi kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan malas untuk mengecek PUEBI dan KBBI ya. Yang keempat, proofreading dalam bahasa Inggris. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan gaya penulisannya. Jadi, bahasa Inggris itu sendiri digunakan secara global ya. Kaidah penulisannya tuh banyak. Ada yang stylenya itu dalam bentuk British atau UK, atau bisa jadi American atau US atau Australia. Jadi banyak ya gaya bahasanya karena digunakan secara global. Di sini saya akan mengasih contoh gaya penulisan UK dan US. Misalnya ada kata analyze ya. Nah, di sini untuk UK itu analyze menggunakan S, kalau US itu analyze menggunakan Z. Selain itu juga untuk kata football dan soccer. Jadi intinya sama ya, sepak bola. Tapi untuk UK sendiri menggunakan football, kalau US menggunakan soccer. Jadi oleh karena itu teman-teman jangan lupa atau jangan malas untuk mengecek kamus lagi ya. Selanjutnya, teman-teman ketika melakukan proofreading dalam bahasa Inggris perlu memperhatikan tensesnya ya. Jadi beda teks, beda tenses. Di sini saya akan mengambil contoh ketika kita melakukan penulisan karya ilmiah. Nah, tujuan karya ilmiah sendiri itu untuk menjelaskan ya. Jadi di dalamnya itu bisa terdapat deskripsi, narasi, atau prosedur. Dalam menjelaskan ini, teman-teman dapat menggunakan present tense atau past tense, tergantung konteksnya ya. Contohnya, misalnya di bagian introduction, teman-teman bisa menggunakan present tense. Sedangkan misalnya di method, teman-teman bisa menggunakan past tense. Jadi, menyesuaikan saja. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan proofreading dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Coba praktikkan ketika menulis esai ya, kawan serpihan. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan mengisi di kolom komentar. Nantikan video-video lainnya mengenai perbaikan penulisan di kanal YouTube Serpihan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.